Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andas Tifat Maksiar, NIM 19.13040. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru serta jenis program pendidikan dan latihan guru. Yang pertama adalah esensi peningkatan guru. Esensi peningkatan guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, baik sebagai substansi, materi ajar maupun prianti pembelajaran, di mana seorang guru dituntut meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran terkini. Nah, ada pula dampak pada siswa. Jika guru tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi adalah yang pertama itu, siswa itu hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Dan yang kedua, pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Next, prinsip-prinsip peningkatan kompetensi guru. Pertama, prinsip-prinsip umum, yaitu poin pertama, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang kedua, sistem terbuka dan multimakna yang sistemik. Yang ketiga, proses pembudayaan dan pemberdayaan guru. Yang keempat, memberikan keteladanan, kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru. Yang kelima, memberdayakan semua komponen masyarakat. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus. Yang pertama itu ilmiah, di mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga, sistematis. Setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Keempat, konsisten. Adanya hubungan yang ajak dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima, aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Next, jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan. Nah, yang pertama adalah in-house training. Pelatihan dalam bentuk EIHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga, kemitraan sekolah, yaitu pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Yang keempat, belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Kelima, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang
di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Keenam, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksud untuk melatih, meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas. Dan yang terakhir, pendidikan lanjut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Outputnya adalah untuk menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru yang lain untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu diskusi masalah pendidikan. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang berkembang di sekolah. Kedua, seminar. Kegiatan seminar juga bisa digunakan untuk memperbarui pengetahuan para guru terkait peningkatan profesionalismenya. Yang ketiga, workshop. Kegiatan ini akan lebih efektif kalau diarahkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Yang keempat, penelitian. Kegiatan ini bisa berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Kelima, penulisan buku atau bahan ajar. Kegiatan ini bisa memupuk munculnya budaya ilmiah pada diri setiap guru yang diharapkan bisa ditransformasi kepada guru lain atau peserta didik. Keenam, pembuatan media pembelajaran. Pembuatan karya teknologi atau karya seni. Hal ini bisa berupa alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Yang terakhir, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau karya seni bisa berupa karya yang bermanfaat bagi masyarakat atau karya yang memiliki nilai estetika yang diakui masyarakat. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme merupakan proses yang harus ditempuh para guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan. Kegiatan ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, sikap, pemahaman, dan performansi yang dibutuhkan oleh guru saat ini dan di masa mendatang. Okay, I think that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.